Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 271. Bingung, Haoren berdiri di pantai, menatap ke langit yang menjadi sunyi. Aneh. Mungkinkah budidaya petir tidak lagi efektif? Berdiri di kedua sisinya, Lu Linlin dan Lu Lili saling memandang dan tidak memahami situasinya juga. Lupakan. Cukup luar biasa telah membuka satu lubang. Haoren menarik energi pedangnya sebelum melihat ke saudara Lu. Selesai. Mari kita pulang. Oke, Gongxi. Mereka menjawab dengan riang, melangkah untuk memegang lengannya sebelum berjalan bersamanya menuju rumah di tepi laut. Dalam piyama, tubuh mereka terasa hangat. Di atas pantai yang tenang, awan-awan telah tersebar, mengungkapkan bulan yang cerah dan bintang-bintang yang jarang di langit. Menyanyikan lagu, Lu Linlin dan Lu Lili melompat, masing-masing memegang salah satu lengan Haoren. Pakaian Haoren robek, tetapi dia senang karena budidaya malam ini membuktikan keefektifan budidaya petir. Di laut yang jauh dari mereka, Patua Zeng tersandung keluar dari air. Wajahnya terbakar hitam oleh petir, dan dia bahkan kehilangan setengah dari tanduk naganya. Melihat jubahnya yang robek, dia menghembuskan nafas hitam dan mengeluarkan raungan marah. Dia telah berkultivasi keras selama ratusan tahun, tetapi semua upaya hilang dalam satu malam. Heaven Tribulation yang tiba-tiba telah membuatnya kehilangan sebagian kecil dari wilayahnya, membuatnya turun ke tingkat kian tingkat rendah dari tingkat kian tingkat menengah. Siapa yang melancarkan serangan menyelinap kepadaku? Patua Zeng meraung dengan tragis sementara rambut dan kumisnya yang terbakar mulai jatuh dari kepala dan wajahnya. Tidak menyadari fakta bahwa penanaman petirnya di pantai telah memotong sebagian kecil wilayah Old Man Zeng, Haoren membawa Lu Linlin dan Lu Lili yang ceria kembali ke rumah. Nenek masih tertidur lelap di kamarnya ketika Haoren berjingkat kembali ke lantai 2 bersama para suster. Gongxi, di pintunya, Lu Linlin menatap Haoren dan berkata, "Apa?" Haoren menatapnya. "Lupakan. Bukan apa-apa." Lu Linlin menunduk, menyatukan ujung kedua telunjuk. "Baik. Selamat malam." Haoren tersenyum padanya. Dia berbalik dan memasuki kamarnya. Ketika dia menutup pintu, dia mendengar Lu Lili bertanya kepada Lu Linlin di luar pintu, "Kakak, apakah kamu ingin tidur di kamar Gongxi?" "Apa yang kamu bicarakan?" "Aku hanya ingin mengobrol dengannya." "Oh, sakit, Kak." Kemudian, suara mereka menghilang. Mengundurkan diri, Haoren tersenyum dan berganti memakai piyama untuk tidur. Bahkan ketika dia tidak berkultivasi, inti naga diam-diam menyerap esensi dari alam. Kekuatan yang dia dapatkan dari sambaran petir malam ini setara dengan apa yang dia dapatkan dari kultivasi 1 minggu. Tentu saja, metode ini hanya tersedia untuk para kultivator seperti Haoren yang mengolah 5 elemen secara bersamaan dan memiliki master seperti Lu Linlin dan Lu Lili yang menjaganya. Jika tidak, bahkan para pembudidaya tingkat Zen akan memiliki meridian mereka dihancurkan oleh petir yang kuat. Dengan mengolah 5 elemen secara bersamaan, ia memiliki 5 pilar unsur di tubuhnya untuk melawan baut petir surga. Namun, untuk pembudidaya yang mengolah hanya 1 atau 2 elemen, kekuatan petir akan terurai menjadi 5 esensi unsur, dan hanya 1 atau 2 esensi unsur agresif yang akan diblokir. 3 atau 4 esensi unsur lainnya akan sangat merusak tubuh mereka. Teknik budidaya yang berbahaya dan pembatasan ketat adalah alasan mengapa budidaya petir kehilangan daya tariknya dan dilupakan oleh para pembudidaya. Setelah semua, itu menantang untuk meminjam kekuatan surga Dao untuk meningkatkan alam. Diam-diam, Haoren menegakkan meridiannya sebelum tidur. Pagi berikutnya, sinar matahari menyinari tempat tidurnya, membangunkannya dengan kehangatannya. "Tidur di tempat tidurku sendiri memang nyaman," dia menguap dan menggeliat. Kemudian, tangannya menabrak 2 tubuh lunak. Membuka matanya, dia menemukan Lu Linlin dan Lu Lili tidur di kedua sisinya di selimut. Ruangan itu dipenuhi dengan aroma mereka. Mereka telah tidur dengannya selama setengah malam. Sinar matahari bersinar melalui jendela dan menyebar di dalam ruangan. Yakin itu bukan mimpi, dia langsung duduk. Gerakannya membangunkan Lu Linlin dan Lu Lili. Menggosok mata mereka, mereka memandang Haoren dan berkata, "Biarkan kami membantu kamu mengganti piyama kamu." "Tidak, tidak, tidak." Haoren melompat dari tempat tidur, memegangi piyamanya dengan erat. "Kami ingin menemanimu, tetapi tidak ada tikar di kamarmu," Lu Linlin menjelaskan.
Hao Ren pernah ke Istana Naga dan tahu yang disebut kamar tidur semua memiliki tempat tidur kecil untuk pelayan. Namun, dia masih panik ketika melihat Lu Linlin dan Lu Lili tidur di sisinya. Melihat alarm di wajahnya, Lu Lili terkikik, menutup mulutnya dengan tangan halusnya karena malu. Kembalilah tidur. Ada yang harus aku lakukan hari ini. Dengan cepat, dia mengeluarkan pakaiannya dari lemari dan meninggalkan ruangan. Setelah melarikan diri, Lu Linlin cemberut dan menatap Lu Lili tanpa daya. Aku hanya ingin mengobrol dengannya. Siapa yang tahu itu akan tidur seperti Lok. Lu Lili terkikik dan berkata, saudari, tempat di mana Gongzi tidur masih hangat. Aku akan mengambil tempat sekarang. Petik 2. Adik, ini milikku. Lu Linlin berguling dan menduduki tempat tengah. Mereka saling mengotak-atik piyama mereka di kamar Hao Ren. Sementara itu, Hao Ren telah mengganti piyamanya dan berjalan ke ruang tamu. Melihat itu sudah jam 9, dia pergi ke garasi. Dia memandang Ford putih dan Ferrari merah dengan ragu-ragu sebelum memulai Ferrari. Setelah budidaya petir formal pertama tadi malam, dia merasa sangat baik seolah-olah semua sel di tubuhnya telah terlahir kembali. Gulir bayangan pedang cahaya memecah adalah teknik untuk menumbuhkan energi pedang melalui budidaya petir, sedangkan buku formasi arah energi pedang yang nenek tua memberinya rekaman teknik pedang nyata. Di masa depan, dia akan beristirahat selama beberapa hari sebelum memanggil petir lagi untuk meredam tubuhnya. Dengan cara ini, 5 elemen dalam tubuhnya akan diisi kembali dengan sangat cepat. Lagi pula, selama dia telah membangun fondasi yang kuat, tahap selanjutnya dari Light Shadow Splitting Sword Shadow Scroll akan semakin mudah. Saat dia mengemudi, dia ingat bahwa Zhao Kuo, yang telah kehilangan semua kekuatan kultivasinya, juga mengusahakan gulir bayangan pedang bayangan yang membelah. Tiba-tiba, dia khawatir tentang keadaan Zhao Kuo saat ini. Memikirkannya, jika Zhao Kuo tidak menghilang, Zhao Yanzi tidak akan kehilangan sumber penghasilannya, dan dia tidak akan pergi berbelanja dengannya. Langit cerah, dan matahari bersinar cerah. Ketika dia sampai di pintu rumah Zhao Yanzi, sekarang sudah jam 10. Ding, ding. Hao Ren membunyikan bel pintu. Mengenakan sweater ungu ketat, sepasang jeans biru pucat, dan sepatu denim putih, Zhao Yanzi bergegas keluar dari pintu dengan rambut di bawah. Di bawah sinar matahari, dia tampak muda dan cerah. Sweater tipis itu menonjolkan sosok anggunnya dengan sangat baik sehingga Hao Ren curiga dia mengambil kelas fisik di akhir pekan. Bang! Dia masuk ke mobil dan mengerutkan hidungnya di Hao Ren. Ayo pergi. Si, kamu tidak akan kembali untuk makan siang, kan? Zhao Hongyu membuka jendela dan bertanya dengan suara keras. Tidak. Kita akan makan di luar. Zhao Yanzi menoleh ke jendela dan berteriak kembali. Ren, malam ini, kita akan pergi ke tempat nenekmu. Kamu bisa pergi ke sana dengan Zi secara langsung, Zhao Hongyu memberitahu Hao Ren. Oke. Hao Ren memulai Ferrari merah yang bersinar terang di bawah sinar matahari. Melihat mereka melalui jendela, Zhao Hongyu tersenyum puas dengan sendok di tangannya. Tampaknya ini kencan pertama Zi dan Ren, pikirnya. Duduk di kursi penumpang, Zhao Yanzi memancarkan aura muda. Rambut lurusnya berkilau warna merah gelap di bawah sinar matahari. Rambutnya halus dan lurus. Sementara dia melihat pakaiannya, rambutnya jatuh ke depan dan menutupi wajahnya, memperlihatkan telinga kecilnya. Di mana kita pergi? Tanya Hao Ren sambil mengemudi. Jalan Nanjing, Zhao Yanzi mengerutkan bibirnya dan menjawab dengan gembira. Sebagai pusat East Ocean City, Nanjing Road penuh dengan toko-toko dan mal-mal dan merupakan tempat belanja favorit untuk anak perempuan. Hao Ren melaju menuju jalan Nanjing. Sementara dia melihat ke kaca spion kanan, dia melirik ke arahnya. Zhao Yanzi masih muda, tetapi dia mewarisi sosok langsing ibunya dan bentuk wajah ayahnya yang berbeda. Dia memang cantik. Versi terbatas Ferrari menarik perhatian para pejalan kaki. Akhirnya, mereka tiba di Nanjing Road, pusat East Ocean City. Dia berkeliling dan memarkir mobil sebelum berjalan dengan Zhao Yanzi ke zona bebas mobil. Berjalan-jalan dengan Zhao Yanzi, Hao Ren menemukan banyak orang muda melakukan pengambilan ganda. Zhao Yanzi di kelas 8, dan dia tampak seperti gadis cantik di sebelah. Matanya yang cerah dan wajahnya yang halus menarik banyak tatapan mengagumi. Sweaternya yang modis menonjolkan sosoknya yang lincah dan indah. Itu tidak seksi tapi sangat menarik. Setidaknya 6 yang disebut pramuka bintang, berlari untuk menawarkan audisi untuk film atau iklan, tetapi Hao Ren menolaknya. Beberapa jurnalis diam-diam atau di depan umum mengambil foto-fotonya, dan Hao Ren segera melihat gerakan mereka. Namun,
dia tidak peduli dengan para fotografer selama mereka tidak mengganggunya. Jika fotonya diposting di majalah mode, kesombongannya akan puas. Itu adalah akhir pekan, dan banyak anak muda berbelanja. Ada banyak gadis cantik dan pria tampan di antara mereka, tetapi tidak satupun dari mereka tampak gagah seperti Zhao Yanzi dan Hao Ren. Dengan kemeja lengan pendek yang bersih dan celana jeans kasual, Hao Ren satu kepala lebih tinggi dari Zhao Yanzi saat mereka berjalan bersama. Selain foto Zhao Yanzi, dia tidak tahu bahwa para fotografer juga mengambil foto dirinya. Setelah mencapai level Zen, dia memiliki kehadiran yang unik. Di mata para fotografer fashion, itu adalah kemalasan dalam pakaian sederhana, aura yang bahkan seorang model profesional tidak bisa meniru. Tentu saja, untuk orang-orang muda, pandangan mereka terutama pada Zhao Yanzi yang secantik bintang. Hao Ren cukup tampan, tetapi tidak gagah jahat. Melihat Hao Ren dan Zhao Yanzi berjalan bersama memberi mereka perasaan yang luar biasa, membuat pasangan muda memandangi mereka dengan takjub dan iri hati. Merasakan tatapan kagum mereka, Zhao Yanzi, yang telah berjalan dengan bahu Hao Ren, melangkah lebih dekat dengannya. Setelah beberapa detik ragu-ragu, dia dengan lembut menyelipkan tangannya di bawah lengannya. Hao Ren menggigil dan menatapnya dengan heran. Zhao Yanzi menariknya ke depan sampai dia mengikuti langkahnya. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan meliriknya. "Paman, jangan pura-pura bodoh. Aku tahu kamu sombong." Dengan lengannya di dekatnya, Hao Ren berbalik untuk menatapnya dan tidak bisa menahan senyum. Dia memang menikmati ini. Bab 272. Mal itu pasti ramai di akhir pekan. Semakin mahal daerah tersebut, semakin sedikit orang yang berbelanja di sana. Namun, Zhao Yanzi secara khusus menyeret Hao Ren ke daerah itu. Hao Ren tidak rusak, tetapi dia masih heran melihat label yang menunjukkan puluhan ribu yuan. Pasti tidak mudah untuk berpegangan pada tangan kecil Zhao Yanzi. Zhao Yanzi menyeret Hao Ren di sekitar area marmer dan mengarahkan matanya pada gaun putri yang luar biasa. "Aku ingin mencoba yang satu ini." Hao Ren pergi untuk memeriksa harga, bukan materi. Ya ampun, 6.500 yuan. Ini sedang dijual sekarang. Hanya 3.500 yuan, pramuniaga itu datang dan berkata kepada Hao Ren. Zhao Yanzi mengambil gantungan itu dan menyerahkannya kepada pramuniaga. "Itu terlihat cantik. Aku akan mencobanya. Gaun ini, bisakah bahkan dipakai di depan umum?" Hao Ren melihat gaun kue mewah dengan begitu banyak lapisan itu. Gaya istana kerajaan tidak tampak seperti sesuatu yang seharusnya muncul di jalan. Si pramuniaga bisa tahu bahwa mereka masih muda, dan dia tidak yakin apakah mereka mampu membelinya. Tapi dia masih mengeluarkan gaun itu untuk Zhao Yanzi karena dia ingin mencobanya. Zhao Yanzi memeluk gaun berbulu dengan ceria dan berjalan ke kamar pas. Hao Ren melihat betapa bersemangatnya dia dan ingat bahwa dia tidak pernah membelikannya banyak hadiah sebelumnya. Dia bahkan lupa membelikannya hadiah ulang tahun. Dia memutuskan untuk membeli gaun itu untuknya jika dia benar-benar menyukainya meskipun harganya cukup mahal. Zhao Yanzi berganti pakaian dari celana jeansnya setelah beberapa menit dan berjalan keluar dari kamar pas. Gaun putri panjang hampir mencapai lantai marmer, dan cahaya terang menyinari gaun itu, membuat Zhao Yanzi terlihat lebih glamor. Menghadiri bola. Sangat cantik, pramuniaga itu memuji dengan tulus. Zhao Yanzi berputar di depan cermin 2 kali, tampak puas juga. Sweaternya yang ketat dan tipis membuat bentuknya yang muda terlihat menonjol, dan gaun panjang yang elegan membuatnya tampak lebih tinggi. "Oke, aku akan menerimanya." Zhao Yanzi sangat tegas. "Aku akan membayar dengan kartuku." Hao Ren mengeluarkan kartu kreditnya dari dompetnya dan menyerahkannya kepada pramuniaga. Dia tidak berharap mereka benar-benar membeli gaun itu. Dia tertegun sebentar sebelum mengambil kartu dan tersenyum. "Hehe, kamu baik sekali pada adik perempuanmu." Adik perempuan, Hao Ren tidak tahu harus berkata apa. "Sebentar, kita harus memilih jaket." Mata Zhao Yanzi memindai di antara rak, jaket gaya barat. Hao Ren menjadi gugup. "Satu lagi." Si pramuniaga bersemangat lagi. "Jaket gaya barat. Untuk acara seperti apa?" Zhao Yanzi menggigit jarinya saat dia memindai. "Aku butuh kostum untuk permainanku." "Romeo dan Juliet?" tanya pramuniaga itu. Zhao Yanzi mengangguk malu-malu. "Oh, aku bertanya-tanya mengapa kamu ingin mendapatkan jaket bergaya barat." Dia membawa Zhao Yanzi ke area pakaian formal yang mewah. Hao Ren mengikuti setelah Zhao Yanzi. "Romeo dan Juliet. Kenapa kamu tidak memberitahu aku tentang itu?" tanyanya. "Mengapa aku harus memberitahu kamu?"
Zhao Yanzi melihat Hao Ren. Hao Ren tidak tahu bagaimana harus menjawab. Jaket ini sangat cocok dengan gaunnya, kata pramuniaga kepada Zhao Yanzi di depan jaket formal yang cantik. Hao Ren sekali lagi terkejut ketika melihat label harganya. 8.300 yuan. Yang ini juga sedang dijual. Sekarang hanya 6.800 yuan. Wanita cantik itu tersenyum pada Hao Ren dengan ceria. Aku akan mencobanya. Zhao Yanzi sama sekali tidak khawatir tentang uang itu. Dia meraih jaket dan berjalan ke kamar pas. Tak lama kemudian, ketika Zhao Yanzi keluar dari kamar pas di jaket formal, seluruh temperamennya berubah lagi. Sedikit misteri ditambahkan. Haha, sangat cantik, kata pramuniaga itu ketika besi panas. Dengan kata lain, dia menjarah rumah yang terbakar. Dia menatap sepatu Zhao Yanzi dan berkata, sepertinya kita belum punya sepasang sepatu yang cocok. Mengapa kamu tidak mendapatkan sepasang sepatu hak tinggi putih susu yang cantik? Itu akan terlihat sangat indah pada kamu, dan sekarang hanya 3.999 yuan. Zhao Yanzi melihat dan Hao Ren dan berpikir sebentar sebelum berkata padanya, tidak apa-apa. Ini cukup bagus untuk saat ini. Aku akan berubah saat kamu membungkusnya untuk aku. Setelah setengah menit, dia keluar dari kamar pas dengan pakaian aslinya. Hao Ren tidak berharap menghabiskan lebih dari 10.000 yuan dengan berbelanja bersama Zhao Yanzi. Kemampuan belanjanya benar-benar mengerikan. Tidak apa-apa. Aku sudah menyelamatkan kamu dari sepasang sepatu. Zhao Yanzi menjejalkan tas gaun dan jaketnya ke tangan Hao Ren setelah dia melihat wajah kesedihannya. Kemudian, dia memegangi lengannya dan meninggalkan toko kelas atas di lantai atas mall. Toko yang namanya Hao Ren bahkan belum pernah dengar. Hei! Kapan permainan yang kamu sebutkan? Hao Ren menarik tangannya yang halus sedikit untuk memperlambatnya. Selasa malam, kata Zhao Yanzi ringan. Minggu depan. Tanya Hao Ren. Tentu saja. Kata Zhao Yanzi perlahan tapi tegas saat dia menatap mata Hao Ren. Bisakah aku datang dan menonton? Hao Ren bertanya lagi. Apapun yang kamu inginkan, jawab Zhao Yanzi linglung saat dia berjalan di depan dengan satu tangan dengan ringan menyeret Hao Ren. Hao Ren menatapnya saat dia berjalan. Dia tahu bahwa dia terlalu malu untuk mengundangnya untuk melihat permainannya. Namun, dia diam-diam ingin dia datang, jadi dia menyeretnya untuk berbelanja kostum panggung. Itu hanya cara yang berbeda untuk menyampaikan pesan. Zhao Yanzi yakin tidak akan menghabiskan uang orang lain secara acak. Dia hanya mengambil uang saku dari pamannya. Adapun hadiah dari orang-orang yang tertarik padanya, dia membuang semuanya. Kalau tidak, sepopuler dia bisa saja meminta banyak orang kaya membelanjakan uangnya selama dia menyuruh mereka. Dia berjalan dengan riang di sepatunya, melompat dari langkah ke langkah. Karena Zhao Yanzi berkata begitu, Hao Ren pasti akan melihat permainannya. Dia tahu bahwa semua sekolah menengah tingkat atas akan mengatur permainan, dan Romeo dan Juliet adalah permainan yang paling umum. Gadis yang bermain Juliet biasanya menjadi gadis paling populer dan tercantik di sekolah. Zhao Yanzi dipilih untuk bermain Juliet, dan itu menunjukkan betapa populernya dia di sekolah. Kostum sekolah itu kotor dan robek, jadi aku ingin membeli yang baru, Zhao Yanzi menjelaskan dengan tenang saat mereka berjalan. Hao Ren bisa membayangkan betapa cantiknya Zhao Yanzi akan terlihat dalam pakaian baru di atas panggung di depan seluruh sekolah. Dia sekarang mengerti mengapa Zhao Yanzi cukup lelah akhir-akhir ini. Ternyata dia telah berlatih untuk drama itu. Siapa yang memainkan Romeo? Tanya Hao Ren dengan suara rendah saat dia meremas tangannya. Zhao Yanzi berbalik dan memutar matanya ke arah Hao Ren. Kamu tidak kenal dia. Namun, ketika dia berbalik untuk memegang pegangan eskalator, dia merasakan manisnya hatinya. Bab 273. Mereka membawa eskalator ke lantai pertama mall, dan Zhao Yanzi tiba-tiba menutupi perutnya dengan tangannya untuk memberitahu Hao Ren bahwa dia lapar. Apa yang ingin kamu makan? Hao Ren bertanya padanya. KFC. Hao Ren bertanya padanya, kamu bukan anak kecil lagi, dan kamu masih menginginkan KFC. Zhao Yanzi tiba-tiba berbalik ke Hao Ren dan berkata, aku ingin menghemat uang untuk kamu. Hao Ren tidak tahu harus berkata apa, jadi dia menemaninya ke KFC. Saat itu jam makan siang, dan Jalan Nanjing terletak di pusat kota. Karena itu, ada banyak orang di lokasi KFC ini. Tidak hanya ada barisan panjang, tetapi semua meja diambil. Hao Ren menghentikan Zhao Yanzi ketika dia melihat kerumunan. Ada terlalu banyak orang di sini. Ayo pergi ke tempat lain.
Aku akan membelikan kamu sesuatu yang lebih mahal. Tidak apa-apa. Ini baik-baik saja. Zhao Yanzi terlalu malas untuk pergi ke tempat lain, jadi dia langsung pergi ke KFC ini. Dia menunggu di samping meja. Orang-orang yang duduk di sana akan menyelesaikan makan siang mereka. Melihat betapa kerasnya dia, Hao Ren pergi ke belakang garis dengan tas di tangannya. Dia membeli pakaian lebih dari ribuan yuan, namun dia ingin menghemat uang untuk makanan. Hao Ren benar-benar tidak bisa memahami pikiran cewek. Dia menunggu dalam antrean selama lebih dari 5 menit. Hao Ren punya burger combo dan bungkus combo. Kemudian, dia kembali ke kerumunan untuk mencari Zhao Yanzi. Sini. Ini. Zhao Yanzi mengangkat tangan kanannya. Dia sudah mendapatkan 2 kursi. Dia mengenakan sweater ungu tipis, melambaikan tangannya. Mulut dan hidungnya yang kecil mengingatkan Hao Ren tentang burung pipit di musim semi. Sini. Hanya menunggu dalam antrean membuat aku berkeringat. Hao Ren meletakkan nampan di atas meja. Karena ada banyak pelanggan, mereka harus berbagi meja dengan yang lain. Mereka tidak bisa duduk di depan satu sama lain seperti biasa. Karena itu, mereka harus duduk berdampingan di meja, dan itu membuat mereka semakin dekat. Zhao Yanzi hampir bersandar ke bahu Hao Ren. Dia berpegangan pada sayap ayam dalam kegembiraan saat lengannya yang halus menggosok lengan Hao Ren dengan ceroboh. Hao Ren bahkan bisa merasakan panas tubuhnya melalui sweater tipisnya. Penampilannya yang muda dan menawan menarik perhatian para pria di sekitar mereka. Mereka semua cemburu pada Hao Ren. Kentang goreng itu milikku. Es krim itu juga milikku. Dia terus berebut makanan Hao Ren setelah menghabiskannya sendiri. Hao Ren mengeluh dalam benaknya, tetapi sangat beruntung baginya untuk diganggu oleh seorang gadis kecil yang cantik di mata orang lain. Hei, aku sudah minum itu. Hao Ren berteriak ketika dia mengambil botol koknya. Jadi apa? Zhao Yanzi meletakkan jus jeruknya di depan Hao Ren. Sini. Milik aku rasanya tidak enak, jadi kamu bisa memilikinya. Hao Ren menatapnya, terpana. Jika dia ingat dengan benar, dia akan membunuhnya jika dia menyentuh miliknya sebulan yang lalu. Dan sekarang dia akan membiarkannya minum jus jeruk yang baru saja dia minum. Lanjutkan. Apa masalah kamu? Aku bahkan tidak keberatan. Zhao Yanzi meletakkan cangkir itu di tangannya setelah melihatnya tidak merespons. Ada tetesan air kecil di seluruh cangkir plastik bersama dengan sidik jari Zhao Yanzi. Bahkan ada bekas bibirnya di sedotan. Hao Ren menyesap jus jeruk. Itu manis. Pada saat yang sama, Zhao Yanzi mengambil tegukan besar kokas es yang baru saja dimiliki Hao Ren. Zhao Yanzi meletakkan botol kok kosong ketika dia menyadari bahwa Hao Ren sedang menatapnya. Wajahnya memerah, dan dia tampak marah lagi. Apa yang kamu lihat? Aku kenyang. Ayo pergi dari sini. Dia menyeret Hao Ren ke atas. Kemudian, dia dengan ringan menepuk anak laki-laki, yang berdiri di samping mereka menunggu kursi, di kepala dan berkata, kursi ini milikmu, anak kecil. Bocah itu langsung terhibur. Zhao Yanzi berjalan keluar dari KFC yang penuh sesak dengan Hao Ren. Baiklah, kemana kamu ingin pergi selanjutnya? Hao Ren menarik napas dalam-dalam dari udara segar setelah mereka tiba di luar. Pergi kemana? Kamu anak kecil. Zhao Yanzi menatap Hao Ren. Ayo kembali lebih awal untuk melihat nenek. Hao Ren benar-benar terdiam. Zhao Yanzi memanggilku anak kecil. Dia menyeret Hao Ren ke tempat parkir dengan paksa. Namun, Hao Ren tidak merasakan sedikit pun niat membunuh di seluruh proses. Zhao Yanzi terlihat sama agresifnya seperti biasanya, tetapi dia sebenarnya sangat lembut. Dia hanya akan bertindak seperti ini jika dia bersama seseorang yang bisa dia andalkan. Hao Ren diseret ke kendaraan mereka olehnya. Dia meletakkan tas pakaian di kursi belakang, menyalakan mobil, dan pergi ke rumahnya. Itu adalah hari yang cerah, dan itu adalah cuaca yang sempurna untuk mengendarai mobil konvertible. Ferrari tiba di pantai dengan mantap. Sinar matahari kemasan, samudra biru, dan langit yang cerah membuat suasana hati mereka menyenangkan. Zhao Yanzi menutup mulut dan matanya saat dia menarik napas perlahan, menikmati angin sepoi-sepoi. Angin bertiup ke sweaternya yang ringan dan menyapu rambutnya ke belakang kepalanya. Dia terlihat cantik dan anggun. Tidak perlu ada kata atau musik karena situasinya sangat santai dan nyaman. Mobil sport melaju-maju dengan kecepatan tinggi. Zhao Yanzi tiba-tiba membuka matanya dan berbalik untuk melihat Hao Ren. Hao Ren menjadi gugup. Apa? Ada apa? Kamu terlihat sedikit tampan dari sudut ini,
kata Zhao Yanzi pelan. Tidak cukup baik untuk seorang putri seperti kamu, Hao Ren berkata kembali padanya. Zhao Yanzi menoleh ke kanan di mana pemandangan laut berada. Setelah setengah jam, mereka tiba di rumah. Chevrolet hitam Zhao Guang sudah diparkir di luar. Ayah. Bu. Zhao Yanzi masuk ke dalam dengan pakaian baru seolah-olah dia memasuki rumahnya sendiri. Zi, nenek datang ke pintu dengan ceria dan memegang Zhao Yanzi di tangannya. Nenek. Zhao Yanzi memanggil dengan suara manis. Itu sangat manis sehingga orang bisa membuat madu darinya. Hao Ren memarkir mobil di garasi dan masuk ke rumah. Itu sangat hidup di ruang tamu. Ada keluarga Zhao Yanzi yang terdiri dari 3 orang, Lu bersaudara, nenek dan Hao Ren sendiri. Rumah itu tidak pernah semeriah momen ini. Lu Linlin dan Lu Lili sibuk membawakan teh dan air untuk semua orang, dan Zhao Hongyu membantu mereka dengan kacamata. Jelas, dia baru saja tiba juga. Kedua saudara kembar itu tampak seperti 2 kupu-kupu kecil dengan kemeja merah muda bertali mereka, rok pendek, dan legging. Mereka tampaknya tidak sombong sama sekali meskipun mereka berdua adalah master tingkat Qian. Sebaliknya, mereka lebih mirip 2 pelayan yang sabar. Zhao Guang berdiri di samping diam-diam, menyaksikan Lu Linlin dan Lu Lili merawat nenek. Dia bertanya-tanya apakah mereka adalah orang-orang yang membatasi teknik budidaya 16 tua-tua Samudera Barat dan melemparkannya ke Samudera Timur. Aku membeli baju dan jaket hari ini, Nek. Zhao Yanzi mengeluarkan pakaian itu saat dia bersandar pada nenek. Ah, mereka sangat cantik. Nenek memuji dan bertanya, berapa harganya? Tidak banyak. Gaun itu 350 yuan, dan jaketnya 380 yuan, jawab Zhao Yanzi tanpa memerah atau berkedip. Hao Ren membuka matanya lebar-lebar, dan dia hampir tersedak sendiri. Zhao Yanzi dengan ringan memotong harganya dengan melewatkan 0. Hehe, itu sama sekali tidak mahal. Zi sangat pandai dalam mendapatkan penawaran bagus, kata nenek sambil menyisir rambut halus Zhao Yanzi. Hanya Zhao Hongyu, yang mempelajari desain dan arsitektur yang tahu bahwa harga pakaian tidak akan murah begitu dia melihatnya. Karena Zi memiliki tunjangan terbatas, Ren pasti telah membayar semuanya, pikirnya. Ini teh longjingmu, nenek, Lu Lili membawakan secangkir teh panas untuk nenek. Hehe. Bagus, istirahatlah sendiri, nenek menariknya ke sofa. Teh itu mengeluarkan aroma segar yang kuat. Zhao Hongyu melihat sekilas daun teh di cangkir dan menyadari bahwa itu sebenarnya daun Greenwood tingkat atas, bukan daun teh longjing. Bahkan pembudidaya di dan di atas surga kelima tidak bisa memiliki akses mudah ke daun Greenwood. Pohon Greenwood terbuat dari unsur kayu murni, dan daunnya mengandung esensi alam. Pasti bisa membantu nenek menjalani hidup yang berkepanjangan. Faktanya, Lu Linlin dan Lu Lili memperdagangkan 250 gram daun Greenwood papan atas dengan sepotong Spirit Stone tingkat menengah ketika mereka pergi ke konvensi perdagangan di surga kelima dengan Hao Ren terakhir kali. Para pembudidaya naga dan pembudidaya manusia jarang berkomunikasi karena mereka berhati-hati satu sama lain. Oleh karena itu, batu roh, yang tidak begitu penting bagi pembudidaya naga, dapat digunakan untuk berdagang beberapa barang langka yang tidak biasa terlihat di dunia fana. Zhao Yanzi mengambil baju dan jaket barunya di lantai atas untuk diganti sementara Hao Ren tinggal di ruang tamu untuk menghibur para tamu sebagai tuan rumah. Nenek bersemangat tinggi. Dia mengobrol dengan Zhao Hongyu dan Zhao Guang dan menceritakan kepada mereka tentang tinggal di Zhejiang. Lu Linlin dan Lu Lili duduk di sofa, menyisir rambut masing-masing dengan penuh kasih setelah menyajikan minuman kepada semua orang. Apakah aku terlihat cantik, nenek? Zhao Yanzi tiba-tiba muncul di tangga dengan pakaian dan jaket yang baru saja didapatnya. Ada platform kecil di tangga ketika tangga berputar, dan itu tampak seperti panggung alami untuk Zhao Yanzi. Penampilannya dalam pakaian barunya sangat indah. Sumu kecil sangat cantik. Si kembar tidak bisa tidak memuji dia. Zhao Yanzi sangat puas dengan pujian mereka, dan kesannya terhadap gadis-gadis telah meningkat. Dia tidak pernah melihat mereka sebagai lawan. Di sisi lain, Zhao Yanzi hanya melihat Xie Yujia sebagai ancaman serius. Nenek juga memberikan banyak pujian kepada Zhao Yanzi, meskipun dia kebanyakan memuji Zhao Yanzi. Zhao Yanzi sangat senang. Dia memegang pagar dan berputar 2 kali sebelum melompat kembali ke lantai 2 untuk diganti. Hao Ren melihat betapa cerianya dia. Dia tahu bahwa dia tidak terlalu percaya diri di atas panggung, jadi dia mencari dorongan. Harapan Hao Ren untuk hari Selasa tiba-tiba menjadi sangat tinggi pada pemikiran ini. Dia membayangkan Zhao Yanzi,
yang selalu baik dengan kata-katanya, tergagap di atas panggung dan mempermalukan dirinya sendiri. Aku punya banyak bahan makanan dalam perjalanan ke sini. Kita bisa menikmati hotpot malam ini. Zhao Hongyu tersenyum pada nenek dengan lembut setelah Zhao Yanzi menghilang di ujung tangga. Ya, kami punya banyak orang untuk hotpot. Nenek mengangguk setuju. Didi, ponsel Zhao Guang tiba-tiba berdering. Dia perlahan mengambilnya. Hao Ren, dengan pendengarannya yang akut, segera mendengar suara mengkhawatirkan Penatua Lu melalui telepon. Berita buruk, Raja Naga. 16 penatua dari Samudera Barat telah melarikan diri dari Istana Naga. 274. Bagaimana itu bisa terjadi? Tanya Zhao Guang segera. Old Man Zeng datang ke Istana Naga dengan marah. Dia menerobos masuk ke dalam istana dan membuka acu poin dari 16 tua-tua. Kemudian, mereka bergegas keluar dari istana bersama. Penatua Lu mengatakan kepadanya melalui telepon. Mendengar berita itu, wajah Zhao Guang menjadi sangat marah. Patua Zeng begitu keterlaluan sehingga ia membobol Istana Naga Lautan Timur. Dia tidak tahu bahwa Patua Zeng disambar petir tadi malam, dan setengah dari tanduk naganya terputus. Berpikir tentang tuan-tuan Samudra Barat yang dipenjara di Samudra Timur, Patua Zeng menjadi gila dengan kemarahan, dan itu mendorongnya untuk masuk ke Istana Naga Lautan Timur untuk membebaskan 16 tua-tua. Sementara Penatua Lu melaporkan ke Zhao Guang, Patua Zeng yang galak memimpin 16 penatua yang sudah pulih menuju rumah Hao Ren di tepi laut. Seorang manusia biasa berani memasang perangkap untuk klan naga lautan barat kita. Patua Zeng memahami seluruh kejadian dari para tetua dan memutuskan untuk menangkap langsung nenek Hao Ren. Dia tidak bisa menemukan Zeng Yitao di Istana Naga Lautan Timur, jadi dia tidak berani tinggal lebih lama di istana dan pergi dengan tergesa-gesa. Setelah terbang keluar dari laut, ia berpikir sejenak dan memutuskan untuk menangkap kerabat Hao Ren dan berdagang untuk Zeng Yitao. Ini akan menjadi solusi yang mudah. 17 orang membentuk formasi segitiga sementara mereka terbang dengan cepat di atas permukaan laut menuju villa tepi laut. Sementara itu di rumah, melihat Zhao Guang meletakkan ponselnya dengan ekspresi berat, nenek tersenyum ramah. Tidak apa-apa. Kamu dapat pergi dan menangani bisnis kamu. Zhao Guang ragu-ragu dan tidak yakin apakah dia harus kembali ke Istana Naga untuk memeriksa orang-orang di sana. Patua Zeng berstatus tinggi di suku Naga, dan para penatua yang menjaga Istana Naga Laut Timur tidak akan berani melukainya tanpa izin Zhao Guang. Itulah sebabnya Zhao Guang takut bahwa Patua Zeng telah menyebabkan korban di Istana Naga. Karena Penatua Lu mendapat berita dari Perdana Menteri Xia, dia tidak tahu tentang detail dari konflik itu sendiri. Sementara itu, Old Man Zeng dan 16 tetua semakin dekat ke rumah Hao Ren di tepi laut. Patua Zeng berpengalaman dan tahu bahwa saudara perempuan Lu menggunakan sepasang harta dharma yang kuat. Namun, ia akan mengatur 16 tetua dalam formasi susunan dan menggunakannya untuk melawan pasangan harta dharma. Di rumah, Zhao Guang terdiam sejenak. Yah, aku lebih baik kembali dan melihat-lihat. Saat dia berdiri, guntur berderak di luar. Dia berjalan ke jendela dan melihat keluar tetapi tidak bisa melihat sesuatu yang tidak biasa. Saat mereka terbang di atas permukaan laut, Old Man Zeng dan 16 tetua juga mendengar guntur. Patua Zeng, yang baru saja disambar petir tadi malam, menggigil tanpa sadar. Aku akan mengatakan ini untuk yang terakhir kalinya. Jangan bergerak melawan manusia. Petik 2. Suara agung datang dari awan putih di langit yang tinggi. Swoosh. Kemudian, 16 bintang jatuh menembak jatuh dari langit dan mendarat di duri 16 tua-tua. Dengan dengusan teredam, 16 tua-tua semuanya jatuh ke laut dan menciptakan 16 percikan. Patua Zeng segera berhenti di udara. Swoosh. Seolah-olah mereka sedang bermain ski air, 16 tetua meluncur ke pantai dengan momentum. Ketika mereka berdiri, mereka ngeri menemukan bahwa kekuatan kultivasi tingkat Qian dan Kun semuanya hancur. Mereka berubah menjadi manusia. Kekuatan kultivasi mereka semua terbakar, dan mereka tidak dapat mengaktifkan satu pun jejak esensi alam. Kekuatan kultivasi mereka tidak dikunci tetapi dihancurkan. Ratusan lubang di inti naga mereka tidak terblokir, dan ratusan tahun budidaya mereka hilang. Kamu mencoba melakukan gerakan melawan manusia berulang kali. Kali ini, hukuman hanyalah pengingat. Jika kamu melakukannya lagi, tubuh dan jiwamu akan hancur. Suara keras bergema di langit yang tinggi. Siapa itu? Tertegun, Patua Zeng terbang ke langit. Lihatlah. Para dewa sedang menonton. Suara itu menjawabnya sementara bintang jatuh yang memesona menembak jatuh.
Itu memukul punggung Old Man Zeng, membuatnya jatuh setengah meter. Pak Tua Zeng mencoba untuk terbang lagi, tetapi bintang jatuh lainnya memukul kepalanya. Lalu yang lain, dan yang lain. Jumlah mereka ada 7. Mereka memukulnya meter demi meter sampai dia jatuh ke laut. Ketika dia keluar dari laut, dia ngeri menemukan bahwa kekuatan kultivasinya telah diturunkan dari tingkat Qian ke tingkat Zen. Inti naganya yang tangguh tampaknya terhalang oleh semen, dan hanya 40 lubang kecil yang tersisa. Langit kembali damai. Awan putih melayang santai seolah-olah tidak ada yang terjadi. Grand Dragon King, apa yang harus kita lakukan? Karena basah kuyup, para tetua tersandung ke sisi Old Man Zeng. Pak Tua Zeng mengertakkan gigi dan menatap langit. Dalam 100 tahun, kita tidak akan pernah mengangkat topik mengambil wilayah Samudra Timur. Setelah hidup ratusan tahun, dia ingin menangis pada situasi menyedihkan saat ini. Dia telah membawa elit Samudra Barat ke East Ocean City, bermaksud untuk memberikan tekanan pada klan naga Lautan Timur. Namun, sebelum pertempuran dimulai, pasukannya hancur. Tidak hanya para penatua top 16 kehilangan semua kekuatan kultivasi mereka dalam satu instan, tetapi dia sendiri telah turun dari tingkat Qian yang kuat ke tingkat Zen yang tidak signifikan. Kehilangan ini tidak termasuk serigala hitam yang telah ditangkap oleh kuil Dewa Naga. Kekuatan yang telah dihabiskan ratusan tahun oleh Samudra Barat berubah menjadi debu dalam sekejap mata. Saat ini, Pak Tua Zeng hanya ingin kembali ke Istana Naga Laut Barat dan mengakhiri mimpi buruk ini. Meski terkenal licik dan kejam, Pak Tua Zeng tiba-tiba dipenuhi ketakutan. Dia melambaikan tangannya, berkata, "Pulanglah. Pulang ke rumah." Lautan Timur sangat kuat, dan dia tidak pernah bisa mengalahkannya. Pak Tua Zeng akhirnya memahami permainan menipu klan naga Laut Timur. Jelas, itu menunjukkan kelemahannya untuk memikatnya ke dalam perangkap mereka. Para tetua yang kehilangan kekuatan kultivasi mereka belum pernah melihat Old Man Zeng dalam kepanikan seperti itu. Mereka memandangnya dengan panik, bertanya, "Grand Dragon King, bagaimana dengan putra mahkota? Kami tidak bisa membantunya sekarang. Kami akan membicarakannya setelah kami kembali." Pak Tua Zeng melarikan diri ke jalan di tepi pantai. Karena dia diturunkan ke tingkat Zen, dia bisa dengan mudah dibunuh oleh seorang pembudidaya tingkat Dui. Selain itu, dia memimpin 16 tua-tua yang benar-benar manusia. Pak Tua Zeng tidak bisa memikirkan apa-apa selain kembali ke Istana Naga Lautan Barat dan bersembunyi di sana selama 2 atau 300 tahun. Dia sombong dan agresif dan karenanya telah membuat banyak musuh. Jika musuh-musuhnya tahu bahwa ia telah diturunkan ke tingkat Zen dan kehilangan sebagian besar tetua, mereka pasti akan memburunya untuk membalas dendam. Dia hanya bisa diselamatkan di dalam Istana Naga di bawah perlindungan formasi susunan pertahanan istana. Akan menjadi bencana jika dia bertemu musuh-musuhnya dalam perjalanan kembali ke Istana Naga. Pak Tua Zeng kehilangan semua kesombongan sebelumnya, dan sebagai gantinya ketakutan. Sambil tersandung di pantai, sesuatu menyingsing padanya, dan dia berhenti dan berteriak, "Aku tertipu. Tertipu. Ada apa, Grand Dragon King?" 16 penatua itu bertanya dengan cemas. "Aku mengambil satu langkah yang salah dan kehilangan segalanya." Pak Tua Zeng berkata dengan pemahaman tiba-tiba, "Zhao Kuo pasti telah melewati kesengsaraan surgawi dan terbang ke surga sebagai naga langit. Adalah Zhao Kuo yang telah mengacaukan kita." Berpikir tentang bintang jatuh dan hujan meteor, Pak Tua Zeng masih takut. Dia bergumam pada dirinya sendiri, "Alam naga langit. Itu pasti Zhao Kuo. Kami semua ditipu oleh Lautan Timur." Dia menginjak pasir dengan keras. Dalam 500 tahun ke depan, tidak ada yang berbicara tentang mengambil wilayah Laut Timur. Karena mereka memiliki Grandmaster di alam naga langit, kita Samudra Barat tidak akan pernah menang dalam pertempuran dengan Samudra Timur. Dalam benaknya, hanya Grandmaster di alam naga langit yang mampu memiliki kekuatan seperti itu. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa takut. Karena Zhao Kuo telah mencapai alam naga langit, mulai sekarang, Samudra Barat harus memberi jalan ke Samudra Timur. Dalam kepanikannya, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa Zhao Kuo telah gagal dalam kesengsaraan surgawi. Bahkan, orang yang menyerang mereka adalah Grandmaster di alam formasi jiwa. Sementara itu, di rumah di tepi laut, Zhao Guang berpikir sejenak dan memutuskan untuk kembali ke Istana Naga untuk melihatnya. Menggali kunci mobilnya, dia berjalan menuju pintu. "Bibi, aku harus berurusan dengan beberapa urusan bisnis yang mendesak. Aku akan kembali lagi nanti." "Tidak apa-apa. Lanjutkan bisnis kamu dulu," kata nenek dengan penuh pengertian.
Zhao Guang berjalan keluar dari rumah dan melewati pintu, mengemudi pergi dengan Chevrolet hitam sesaat. Zhao Hongyu khawatir tentang Zhao Guang, tapi dia tetap tenang dan terus mengobrol dengan nenek. Hao Ren tahu ada sesuatu yang salah, tetapi karena Zhao Guang sudah menghadapinya, dia duduk dan menemani neneknya. Setelah sekitar 10 menit, Zhao Guang kembali. Ada apa? Melihat dia kembali begitu cepat, nenek bertanya. Tidak ada. Masalahnya terpecahkan. Zhao Guang tampak santai dan ceria, sama sekali berbeda dari penampilannya ketika dia pergi beberapa saat yang lalu. Bahkan Zhao Yanzi belum pernah melihat ayahnya yang biasanya begitu ceria. Zhao Hongyu penasaran, jadi dia menabrak Zhao Guang dengan ringan. Apa yang terjadi? Ketika Lu Qing memanggil Zhao Guang, dia mendengar percakapan itu. Itu tidak terdengar seperti kabar baik karena Old Man Zheng masuk ke East Dragon Palace dan menyelamatkan 16 tua-tua Samudra Barat. Hehe, Bibi, itu hanya masalah bisnis. Itu semua terpecahkan. Nada suara Zhao Guang ceria, dan wajahnya memerah karena kegembiraan. Dia terlihat berbeda. Senang mendengar bahwa masalah kamu terpecahkan. Nenek tidak menyelidiki. Melihat ekspresi ceria di wajahnya, dia merasa lega. Namun, Zhao Hongyu tidak puas. Mencubit lengannya dengan ringan, dia bertanya dengan suara rendah, apa yang terjadi? Hao Ren juga ingin tahu, dan dia mendengarkan pembicaraan mereka dengan penuh perhatian. Zhao Guang memandang kembali pada Zhao Hongyu sebelum melirik Hao Ren dan menjawab dengan berbisik, Samudera Barat baru saja mengirim perjanjian damai melalui Perdana Menteri mereka. Mereka akan memperdagangkan kehidupan Zheng Yitao dengan 25.000 kg emas, 50.000 kg perak, 300.000 tahun karang laut dalam, 800 mutiara malam tingkat atas, 500 pil pembangun yayasan, dan 12 mistik ais Samudera Barat. Selain itu, mereka menawarkan masa damai 500 tahun antara kedua samudera. Bab 275. Benarkah? Zhao Hongyu tenang dalam setiap keadaan darurat, tapi kali ini dia heran. Aku tidak tahu apakah itu tipuan mereka. Besok malam, pemutaran Perdana Istana Naga Laut Barat akan datang ke Istana Naga Lautan Timur dengan hadiah dan menjemput Zheng Yitao, kata Zhao Guang. Tapi gaya Samudera Barat bukan untuk memainkan trik. Mereka tidak berpikir mereka perlu skema dengan kekuatan mereka yang lebih besar, Zhao Hongyu menganalisis dengan suara rendah. Berdiri di sebelah mereka, Hao Ren tidak memahami perubahan 180 derajat dalam sikap Laut Barat. Bu, panci dikeluarkan. Haruskah aku mencucinya? Berdiri di sisi lain ruang tamu. Zhao Yanzi bertanya dengan panci hotpot listrik yang berdebu di tangannya. Zhao Yanzi melirik Zhao Guang. Kita akan membicarakannya ketika kita sampai di rumah. Dia berbalik menghadap Zhao Yanzi. Tentu saja, kamu harus mencucinya. Ini berdebu. Oke. Mengangguk, Zhao Yanzi berjalan ke Hao Ren dan menempatkan pot ke tangannya dengan cemberut. Cepat dan cuci. Zi, kamu mencucinya. Zhao Hongyu melirik Zhao Yanzi dengan putus asa. Panci itu miliknya, dan aku tidak tahu cara mencucinya. Butuh usaha keras aku untuk menggali keluar dari ruang penyimpanan. Kata Zhao Yanzi, memperluas matanya yang cerah. Hao Ren melihat untaian jaring laba-laba di lengannya, mengetahui bahwa dia memang menggali hotpot dari bawah tumpukan benda yang jarang digunakan. Tanpa balas berbicara, dia mengambil panci ke dapur untuk mencucinya. Lin, Lili, ikut aku untuk membilas sayuran. Zhao Hongyu memberi isyarat kepada saudara perempuan. Oke. Para saudari Lu menjawab serempak. Mereka perlu mencuci dan membilas sayuran dan memotong daging untuk hotpot. Dengan patuh, Lu Linlin dan Lu Lili mengikuti Zhao Hongyu ke halaman belakang dan membantunya. Ini membuat Zhao Yanzi tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara nenek berbicara dengan ayahnya, dia berdiri di ruang tamu dan menemukan itu cukup kosong. Dia berpikir sejenak dan berlari ke dapur untuk berdiri di samping Hao Ren. Hao Ren sedang menggosok panci dengan selembar kain, dan dia mengabaikannya ketika dia masuk. Zhao Yanzi tidak berbicara. Dia hanya memperhatikannya di sisinya. Apa yang kamu lakukan di sini? Hao Ren sedikit memutar kepalanya dan menatapnya. Tidak ada. Zhao Yanzi mengerutkan bibirnya. Hao Ren membilas panci dengan air panas sebelum menggosok noda yang membandel dengan skrabi yang lebih keras. Hei! Zhao Yanzi berteriak tiba-tiba. Mengabaikannya, Hao Ren terus menggosok. Hei! Zhao Yanzi berteriak lagi. Ketika Hao Ren terus mengabaikannya, dia berkata, apakah kamu ingin aku memanggil presiden kelas kamu? Apakah kamu mencoba mengacaukan aku?
Hao Ren menatapnya dengan putus asa. Tidak semuanya. Kamu merindukannya, bukan? Zhao Yanzi meliriknya dan berkata dengan nada provokatif. Mengabaikannya, Hao Ren menggosok panci lebih menyeluruh. Beri aku ponselmu. Aku akan memanggilnya. Zhao Yanzi mengulurkan tangannya. Aku tidak punya waktu untuk omong kosong kamu. Hao Ren mengambil pot ke wastafel lainnya. Namun, Zhao Yanzi mengikutinya. Sementara dia sibuk menggosok, dia memasukkan tangannya ke sakunya untuk ponselnya. Hao Ren mencoba menghindar, tetapi tangannya terus menggeliat di sakunya. Hao Ren panik. Akhirnya, dia meraih ponsel dan mengeluarkannya dari sakunya. Hei, kembalikan. Hao Ren mengejarnya dengan panci di tangannya. Namun, dia sudah kehabisan dapur dan kemudian keluar dari rumah, menelepon. Dengan pot di tangannya, Hao Ren hanya bisa mengawasinya. Beberapa menit kemudian, Zhao Yanzi kembali ke dapur dengan ponselnya. Apakah kamu menyelesaikan panggilan? Hao Ren menatapnya. Tidak. Aku berbohong padamu. Aku tidak memanggilnya. Zhao Yanzi menyelipkan ponselnya kembali ke sakunya sebelum berlari keluar dari dapur untuk bergabung dengan Zhao Hongyu dan saudara-saudara perempuan Lu di halaman belakang. Hao Ren tidak percaya padanya. Setelah mengeringkan tangannya, dia mengeluarkan ponsel dan mengeluarkan panggilan terakhir. Benar saja, ada telepon ke Xie Yujia beberapa menit yang lalu. Dia memutar nomornya, dan itu menjawab setelah 2 dering. Yujia, kata Hao Ren segera. Ya, ini aku, jawab Xie Yujia. Apakah Zhao Yanzi memanggilmu? Tanya Hao Ren. Ya, dia memanggil aku, jawabnya dengan ringan. Apa yang dia katakan? Tanya Hao Ren hati-hati. Tidak ada yang penting. Dia baru saja mengundang aku untuk hotpot. Dia berhenti sejenak sebelum bertanya, apakah dia bersamamu sekarang? Ya, dia ada di rumah aku bersama orang tuanya. Oh, diam. Untuk memecah kesunyian, Hao Ren bertanya padanya, apa yang kamu lakukan? Bacaan. Apakah kamu sendirian di rumah? Ya, jawabnya dengan suara lembut dan malas. Apakah kamu ingin datang dan membawa hotpot bersama kami? Lu Linlin dan Lu Lili juga ada di sini. Tidak. Aku akan memasak sesuatu untuk diri aku sendiri. Petik 2. Oh, sekarang, Hao Ren tidak tahu harus berkata apa. Selamat bersenang-senang. Aku akan kembali ke buku aku. Kata-kata Xie Yujia mengisyaratkan niatnya untuk mengakhiri pembicaraan. Baik. Dan, nenek berharap kamu bisa datang ketika kamu punya waktu, katanya. Mengerti, jawabnya sebelum menutup telepon. Hao Ren tiba-tiba bingung. Dia bisa membayangkan Xie Yujia duduk di ruangan kecil tanpa jendela, membaca di bawah lampu kuning. Melihat Zhao Yanzi bermain dengan Zhao Hongyu di luar, Hao Ren bertanya-tanya apakah Zhao Yanzi telah memanggil Xie Yujia untuk bersenang-senang atau ikut campur dengannya. Ren, apakah kamu selesai mencuci panci? Nenek memanggilnya dari luar. Ya, sudah selesai. Jawabnya segera sebelum mengeluarkan panci dari dapur. Kemudian, hidangan hotpot yang ramai dan semarak dimulai. Dengan nenek di tengah, semua orang berbicara, tertawa, dan semakin dekat satu sama lain dalam proses. Zhao Guang dalam suasana hati yang baik, makan, minum, dan banyak bicara. Nenek jarang memiliki begitu banyak orang yang makan bersama dengannya dalam beberapa tahun terakhir, jadi dia senang. Ketika malam tiba, Zhao Hongyu dan saudara-saudara Lu membantu Hao Ren untuk membersihkan meja, dan kemudian sudah hampir waktunya untuk pergi. Nenek berdiri di ambang pintu, melihat mereka pergi dengan enggan. Ada 2 tempat kosong di mobil, sehingga Zhao Guang akan mendorong Lu Linlin dan Lu Lili kembali ke pusat kota. Karena Lu Linlin dan Lu Lili adalah cucu perempuan, Lu Qing, mereka juga merupakan bagian dari keluarga besar Zhao Guang. Sementara Chevrolet hitam melaju perlahan, nenek mendesah sedikit. Kesepian selalu datang setelah pesta. Mengetahui sentimen nenek, Hao Ren membantunya kembali ke rumah. Aku menelepon Yujia hari ini, tapi dia bilang dia sibuk dan tidak bisa datang, kata nenek sambil berjalan ke rumah. Kurasa dia sibuk, kata Hao Ren tanpa daya. Ya, baiklah. Tidak ada yang sempurna di dunia. Dengan lambaian tangannya, nenek berjalan perlahan ke rumah yang terang benderang. Sementara Hao Ren menghela nafas bersama dengan neneknya, di kamar kecilnya, Xie Yujia menggosok kepalanya dan menutup sebuah buku tebal. Setelah memeriksa jam di atas meja, dia memutar bahunya dan berdiri. Yah, sudah waktunya bagi aku untuk pergi ke tempat nenek tua dan berkultivasi.
Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.